Jika ada yang bertanya di mana tempat paling indah di Pulau Sulawesi, maka kawasan di kaki Gunung Latimojong inilah jawabannya. Gunung tertinggi di Sulawesi ini menyuguhkan deretan rumah penduduk yang tersusun rapi di antara bukit-bukit hijau. Di tanah ini kita akan berjumpa dengan orang-orang yang gigih, menyatu dengan alam untuk saling menghidupi. Di sini pula kita bertemu dengan orang-orang baik yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Di tanah ini kita akan belajar. Inilah tanah harapan dari Sulawesi Selatan. Saya seorang pendamping program Keluarga Harapan di Kabupaten Nrekang. Daerah dampingan saya berada di kaki Gunung Latimojong, tepatnya di Kecamatan Buntu Batu. Setiap saya berkunjung ke keluarga penerima PKH yang menjadi dampingan saya biasanya menumpang kendaraan penduduk di sini. Alhamdulillah. Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu? Sebagai seorang pendamping program Keluarga Harapan di Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang, Husnul bertugas membantu keluarga penerima bantuan PKH untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dari rasa tanggung jawab itulah, ia kemudian mendorong para ibu-ibu penerima PKH untuk bisa produktif. Ibu-ibu KPM itu harus produktif dan mandiri. Dari situ tujuan PKH itulah yang saya pegang. Mereka memanfaatkan kesuburan tanah di kaki Gunung Latimojong untuk menanam berbagai macam jenis sayuran. Mereka bilang, oh bagaimana Ibu kalau kami membuat kayak PKH, kelompok PKH menanam sayuran. Datang ke lokasi, memberi panduan, memberi arahan, terutama tentang pertanian, perkebunan, ternak terutama. Kami banyak dibimbing oleh Ibu Husnul. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Husnul tidak bekerja sendirian. Ia pun berkolaborasi dengan pemerintah desa. Ketika suami mereka bekerja di ladang dan lain-lain, mereka hanya tinggal di rumah. Itu yang menjadi perhatian bagi kita, sehingga kolaborasi antara pemerintah desa dengan pendamping PKH, lahirlah gagasan pembentukan kelompok wanita tani, kelompok wanita pengrajin, yang terus kita dorong mereka untuk bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan, bagaimana mengadakan kebun kelompok, kita bagikan bibit, pupuk, dan lain-lain sebagainya, dan dari situ mereka bisa panen, dan hasil penjualan itu selain mereka jual untuk penguatan kelompok dan kesinambungan kelompok, sebagian juga disisihkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk KPN sendiri, mereka mempunyai semacam jempitan atau semacam yuran. Dari yuran tersebut mereka kumpulkan, mereka jadikan modal di lahan pertanian mereka. Terus hasil pertanian mereka itu, insya Allah mereka akan kembali ke masyarakat sendiri, mereka bagi hasil seperti itu. Kemarin cuma sebagai ibu rumah tangga, cuman di rumah. Sekarang sudah mulai beraktivitas di kebun, sudah ada peluang berkebun, bertani, ada juga yang berternak. Dan alhamdulillah pemasukannya sudah ada. Kami sudah bisa memetik sayuran sendiri, sudah bisa dimasak sendiri, dan sudah menghasilkan uang sendiri. Minimal orang dapat 200 lah, 300 ribu rupiah gitu.
Pertanyaannya, lahannya dari mana? Untuk lahannya ini yang punya lahan biasa meminjamkan kepada mereka untuk mereka bisa kelola. Ya. Selain melakukan pemberdayaan untuk masyarakat, pendamping PKH juga berperan dalam membangun para generasi harapan. Bersama dengan pemerintah desa dan petugas kesehatan, mereka rutin melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu yang mempunyai balita. Di PKH ini kami ada namanya P2K2. Kami kumpulkan ibu-ibu dan balitanya di mana kami menghadirkan biasa fasilitas kesehatan, yakni ibu bidan, untuk mereka mensosialisasikan kepada warga mengenai stunting tersebut. Ini bukan demi kami, ini bukan demi pendamping. Penyampaian dari Ibu Bidan bahwa anak-anak semua itu harus rajin dibawa ke posyandu. Ibu-ibu juga harus rajin ke posyandu. Walaupun umurnya sudah cukup 2 tahun, kita tetap harus rajin bawa anak tak ke posyandu. Ini supaya bisa kita kontrol tumbuh kembang anak tak. Tak jauh dari desa Eran Batu, masih di kecamatan yang sama, terdapat sebuah desa yang dikenal masyarakat luas. Desa Latimojong namanya. Desa ini begitu populer karena menjadi titik awal para pendaki yang ingin menyapa puncak gunung Latimojong. Soal pemandangan alam, desa ini menyuguhkan panorama yang begitu indah. Selain keelokan alamnya, kita akan bercerita tentang proses pendampingan program Keluarga Harapan di Desa Latimojong. Dari 618 kepala keluarga di desa ini, sebanyak 167 diantaranya merupakan keluarga penerima bantuan PKH. Daerah dampingan saya salah satunya di Dusun Karangan. Ini menjadi dusun tertinggi sekaligus terluar di Desa Latimojong. Di Desa Latimojong yang terdiri dari 5 dusun itu terpecah-pecah. Dari dusun yang satu ke dusun yang lain itu jaraknya cukup jauh. Jadi harus melewati bukit, lembah, sungai untuk bisa mencapai tempat yang lain. Termasuk ke Dusun Karangan ini, dari jarak ibu kota desa Rantelemo, kita harus melewati gunung sampai ke sini kurang lebih sekitar 5 km. Assalamualaikum. Oh, wah, mampate ko piki. Tabe. Oh. Di Desa Latimojong itu sendiri, proses pendampingan KPM itu selain untuk rutinitas bisnis proses PKH, KPM juga kita dorong untuk bisa lebih mandiri. Contohnya kita melakukan pendampingan misalnya kerajinan tangan, pembuatan bahan-bahan rumah tangga dari rotan, bahan baku rotan. Kemudian KPM juga kita dorong untuk bagaimana mengoptimalkan dari potensi yang ada di sini. Misalnya pembuatan kopi yang dihasilkan petani-petani yang ada di sini itu dikelola oleh KPM yang mudah-mudahan nanti bisa berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat. Program Keluarga Harapan tidak sekedar memberikan bantuan berupa uang saja. Namun, PKH juga memberikan pendampingan kepada penerima bantuan untuk bisa bangkit dari kemiskinan. Melalui pemberdayaan, para penerima PKH diharapkan dapat lebih produktif. Melalui pendampingan kesehatan balita, diharapkan dapat menciptakan generasi emas yang mampu memutus mata rantai kemiskinan.
Inilah Tanah Harapan dari Sulawesi Selatan.